Bismillah, kita akan unbox smartphone resmi baru yang brandnya masuk lagi ke Indonesia yang tadinya saya nggak berniat beli karena saya yakin udah banyak yang review ya, udah yang banyak yang bahas. Tapi pas cek harganya 2599 kan harga resminya, kemudian ada promo katanya spesial Ramadan, mungkin spesial launching juga. Jadi 2399, langsung saya tuh berencana meminangnya karena masuk budget banget ya. Harga segitu biasanya banyak yang nyari. Kemudian pas hari penjualannya masih bisa dipotong voucher juga. Saya beli di Shopee ini harganya 2,2 pas ya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Motorola bakal ikut lagi perang harga kayak dulu? Karena kalau ngelihat harga yang ditawarkan kan menarik banget. Biasanya harga segini tuh brand susah gerak karena cuannya nggak banyak. Ya, dan saya tahu teman-teman mungkin udah menyasar satu hal dari sisi speknya yang dibilang kekurangannya. Pasti layarnya yang IPS dan HD Plus kan? Walaupun udah 120 Hz. Tapi harusnya kita adil ya, ngelihat spek secara keseluruhan, karena untuk apa yang ditawarkan sudah 5G pertama, kemudian ada NFC dan lain-lain, termasuk dari segi looks yang berbeda, warna dan finishingnya. Dan saya beli ini warna hijau biar sama atau mirip dengan warna hijau yang dulu saya beli pas beli Moto G atau Moto G seri pertama. Dulu masuk ke Indonesianya masih dari Lazada ya. Ini RAM-nya 8 GB, storage-nya 256 GB. Di rakitnya sama oleh Satnusa Persada ya, kayak Xiaomi, kayak Honor. Untuk PT Motorola Mobility Indonesia di Wisma BNI 46. Warnanya brilliant green. Saya tuh sempat galau, mau yang biru, hijau, kalau merah sih udah pasti enggak. Di dalam packagingnya ternyata sudah dipasangkan soft case-nya, biar lebih aman kali ya dalam packagingnya. Seperti ini. Jarang-jarang smartphone udah ditempelin dengan soft case-nya seperti ini. Bagus sih untuk masalah proteksi, tapi ada kemungkinan lain. Kalau dipakai casing seperti ini disimpan lama, kemungkinan lembabnya lebih tinggi, berjamurnya ada kemungkinan yang lebih tinggi. Karena kan kalau smartphone dipakai sama kita, pakai casing, kalau nggak pernah dibersihin, nggak dibuka casingnya dibersihin gitu, lama-lama berjamur. Oke, dan iya, karena bukan AMOLED, tentu saja fingerprint scannernya tidak di dalam layar ya. Kita skip dulu, kita lihat dulu isi di dalam paket penjualannya. Packagingnya lumayan berbeda ya. Saya juga kurang tahu nih Motorola ini sekarang gimana statusnya. Setelah dulu pas sempat kolaps dibeli sama Google, kemudian dijual ke Lenovo, lalu sekarang gimana statusnya? Dan apakah cita rasanya masih cita rasa Motorola yang Amerika atau sudah ke timur-timuran? Ini fresh nih. Yang fresh adalah SIM tray ejectornya ya. Bentuknya berbeda sedikit dari yang lain. Yes, pencoloknya tidak di tengah tapi di pinggir seperti itu. Lalu ada informasi hukum, keselamatan dan peraturan ini. Dan ini adalah quick start guide-nya. Untuk buku garansinya mana berarti ya? Apakah ada di sini? Oh iya, di sini nih kartu garansinya. Service center-nya di mana? Harus scan QR code di sini. Service center-nya kalau di Bandung di Ruko Pascal Hyper Square namanya Primalayan ya. Bentar, saya mau cari tahu yang Jakarta aja kalau gitu. Lenovo Service Center, Primalayan Harko, Primalayan Purwokerto, Primalayan Bekasi. Masih punyanya Lenovo mungkin ya kalau gabung ke Lenovo Service Center. Yuk, kita lanjut lagi unboxingnya. Kalau mau bahasan teknis, teman-teman harusnya udah bisa lihat video reviewnya di channel lain ya, karena udah banyak yang selesai reviewnya. Ini kartu XL bundling dan dapat charger berapa watt nih? Bisa digeser. Ini 20 watt, sepertinya ada angka 20-nya. Logonya Motorola. 20 watt ya. 10 volt, 2 ampere, 12 volt, 1,67 ampere, atau 5 volt, 3 ampere, 15 watt. Kemudian dapat kabel data Type A to Type C warna hitam seperti ini. Jadi ini dia warna hijaunya, brilliant green namanya. Ada
tekstur kulit Fox leather di sini, dan kamera belakang 50 megapiksel, ada tulisannya quad pixel. Saya tidak melihat ada lensa ultra wide di sini, tapi mudah-mudahan saya salah. Yuk kita lanjut aja dulu ke sisi kanan. Nah, frame-nya ini diberi tepian yang membulat ya, nggak lurus-lurus banget ke back cover-nya. Bahannya polikarbonat untuk frame-nya. Ini ada tombol power sekaligus fingerprint scanner dan ada volume rocker di situ. Di sisi atas ada satu lubang mikrofon kedua sepertinya dan tulisan Dolby Atmos. Kalau ini stereo speakernya berarti pakai earpiece yang atas ya, yang menghadap ke depan. Di sisi kiri ada SIM tray, kita buka. Oh, dia pakai dual SIM hybrid ya, SIM tray-nya. Kemudian kita lihat sisi bawah, ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 3 buah strip. Nah ini untuk layarnya kamu harus lepaskan dulu pelindungnya. Layarnya belum terpasang anti gores ya, belum. Oh, bentar. Ya belum terpasang anti gores layarnya. Tapi sudah diberi soft case. PR-nya berarti cari anti goresnya ya. Mudah-mudahan ada yang jual untuk Motorola ini. Ini langsung berwarna gini si booting animation-nya. Kalau brand lain kan banyak kan hitam, muncul logo atau gimana. Ini karena ini mungkin udah harus ada konten lokalnya buat TKDN juga. Dan tadi ada Think Shield-nya tuh kayak Think-nya Lenovo ya, yang dibeli dari IBM dulu. Saya setup dulu bentar ya. A few moments later. Ya, sudah selesai setup awal dan ada pilihan buat personalize your device, ada tips and tour-nya juga sama Moto Secure. Oke, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk customize biar lebih personalize ya, dengan style kita sesuai. Tapi karena ini tidak ada always on display, bukan AMOLED layarnya, jadi kita lanjut aja ke home screen dan kita lihat. Oh, untuk aplikasi bawaan cuma ada Vision Plus, Compass.com, sama Etalase Apps ya, bloatware-nya. Sisanya, sama Facebook. Sisanya punya Google. Sangat minim ya. Sepi banget aplikasi ininya. Sisanya ada Motorola, ada banyak aplikasi Motorola sebetulnya. Termasuk kan yang saya lihat di konten-konten teman-teman yang lain, kemampuannya untuk collaborate Windows sama Windows ya, collaborate sama Windows. Paling saya mau cek dulu. Yes, penampakannya mirip Android stock. Nggak stok-stok banget, pasti ini ada customisasinya dari Motorola di menu personalize-nya tadi. Dan kita langsung ke about phone-nya dulu. Ini harusnya masih Android 14 ya, soalnya di kardusnya tadi saya ngeliat ada tulisan, bukan di kardusnya, di lapak di Shopee saya ngeliat tulisan Android 15 on the way. Ya, ini masih Android 14 betul. Dengan security update 1 November 2024, harusnya kalau connect WiFi juga udah dapat software update lah ya. Kemudian untuk about phone cuma itu doang ya. Untuk spek lengkap teman-teman bisa lihat di kiri. Yang jelas ini prosesornya pakai Snapdragon 6S Gen 3. 6S kalau ada S-nya berarti lebih rendah dari 6 doang. Kemudian kita lihat di sistem ini ada mode performance, smart app launch sama rambus. Rambusnya bisa sampai 8 GB, 2, 4, 6, 8 dan bisa dimatikan. Device memory atau fisikalnya sendiri 8 GB. Storage-nya 256 GB dan dengan bloatware yang sangat sedikit, saya mau tahu free storage-nya. Sangat lega ya, hanya terpakai 5%. Free storage-nya 244 GB. Itu sudah kepakai rambus 4 GB, berarti kalau tidak ada rambus, free storage-nya 248 GB ya. Hanya kepakai 8 GB buat sistem di luar rambus. Mantap juga. Sistem dan apps ya. Kemudian untuk display, benar nggak refresh rate? Yes, bisa dimentokin ke 120 Hz terus atau tetap di 60 Hz buat baterai yang lebih hemat, atau auto juga bisa, mantap. Ada adaptive brightness juga dan saya langsung cek untuk kameranya.
Not now. Oh, ada kamera makro, 1 kali zoom, kamera makro. Tidak ada 2 kali zoom ya. Dia nggak pakai sensor 50 megapikselnya buat ini apa? Buat in sensor zoom atau lossless zoom. Bisa sih pasti digital zoom dengan cubit-cubit layar gini. Cuma apakah dia pakai cropping di 2 kali zoom ini, saya belum tahu. Kemudian untuk video, kita cek resolusinya. Bentar. Ada stabilization, bisa dimatikan. Saya butuh resolusi video di mana ya? Ini hanya buat rasio nih. Jadi saya akan coba rekam dulu. Full HD ya, cuma tidak ada info berapa frame rate-nya. Kemudian kalau tanpa stabilisasi, Full HD juga. Dan kamera makro merekam di HD 720p ya. Oke, sip. Untuk videonya tidak bisa pilih resolusi sendiri. Kemudian ada mode slow motion. Ini juga saya belum tahu frame rate-nya berapa untuk slow motion ini. Apakah 60, 120, 240. Kemudian untuk kamera depan. Agak kurang lebar ya angle-nya. Tapi bentar. Tadi pas foto ada satu mode untuk lebih wide. Oke. Kalau mau lebih wide, jangan lupa angle yang ini dipilih ya. Yang sebelah kiri. Tadi saya lihat kalau pas foto tuh ada menu yang bisa ditarik ke bawah di sini. Video nggak ada. Emang beneran nggak bisa pilih resolusi apa ya? Kemudian ada mode portrait pro. Pro-nya hanya buat foto, tapi bisa pakai kamera makro juga. Cuma kamera makro ini nggak bisa atur fokus ya, fix fokusnya. Bisa pilih JPEG atau RAW juga, mantap. Dan bisa pilih manual fokus, shutter speed, ISO-nya dari 3200 sampai dengan 100. Oh, auto di 1600. Paling kecil tuh di 100 ya. Paling besar di 3200 untuk ISO-nya. Bentar, ini juga shutter speed jangan-jangan auto nih. 1/90 dia bisa. Oh, 1/6000 ya. Paling cepat shutter speed-nya. Paling banyak 32 detik. Ya, hati-hati kalau geser ke kiri banget malah jadi ke auto soalnya ya. Oke, ini user experience-nya perlu ditelah lagi nih. Sisanya ada spot color, night vision, panorama, timelapse, photo booth, dual capture, spot color lagi, dan dual capture. Oh, bedanya yang ini buat video, yang tadi buat foto. Spot color. Oh, iya. Kalau dikirin banget, dia yang kuningnya sama persis, makin ke kanan, makin banyak kuning yang masuk, sampai yang agak hijau pun masuk. Dan seperti ini hasilnya. Jadi kayak selective color gitu ya. Yang muncul cuma satu warna, sisanya black and white. Lucu juga. Bisa berguna di beberapa situasi. Tadi pas merah doang. Tuh yang merah doang yang diambil gak warnanya, sisanya enggak. Yang ini merah tapi slidernya agak ke kanan, jadi yang orange juga pada masuk. Oke. Teman-teman bisa pertimbangkan ini buat menghabiskan THR. Tapi kalau mau lebih lengkap infonya ya tonton teman-teman lain, reviewer lain yang sudah review ya. Kalau saya masih nunggu reviewnya, masih antri. Tapi saya beli dulu karena memang harganya masuk banget untuk spek yang ditawarkan. Walaupun mungkin teman-teman pasti bakal protes masalah layar ya. Belum AMOLED dan nggak Full HD, masih HD plus saja walaupun udah 120 Hz. Tapi kalau ngelihat lagi harganya, oke kok. Ya bezel sih lumayan tebal ya yang bagian bawah ya. Sisanya atas sedikit lebih tebal dibandingkan kiri kanan. Sudah pancol. Ya buat yang bosan dengan smartphone yang gitu-gitu lagi, bisa coba sih. Ini feels-nya smooth dan slick ya. Udah hampir kayak Android stock. Buat yang nggak mau banyak kustomisasi, mau pakai handphone simpel-simpel aja, bisa dipertimbangkan.
Ini dia smartphone 2 jutaan terbaru Motorola yang alhamdulillah sudah masuk resmi kembali di Indonesia. Moto G45 5G ya. Sorry kalau suasananya beda, semangatnya beda. Memang subuh-subuh ini habis nonton Milan tadi kalah lagi, jadi ya nyawanya belum kumpul kerasa. Ya udah, hatur nuhun sudah menyimak video unboxing hari ini dari Kota Cimahi. Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.